Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Irham Surahman selaku pemateri manasik kita malam hari ini dan yang insya Allah sebagai tour leader yang akan mendampingi ibadah umroh Bapak Ibu dari tanggal 27 November hingga tanggal 8 Desember. Nah, di sini Pak Irham, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi dan juga Bapak Ibu Alhamdulillah. sekalian. Baik Bapak Ibu, langsung aja ya kita memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu bimbingan manasik yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Irham Surahman kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan segala nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin biiznillah. Senang sekali hari ini Bapak dan Ibu sekalian para tamu Allah, tamu Rasulullah SAW. Hari ini kita berjumpa melalui Zoom bersama dengan PT Al-Kafi Amanah Mabruro, tentunya menjadi satu rasa syukur yang tak terhingga tentunya untuk kita bisa berjumpa secara online terlebih dahulu sebelum nanti kita bertemu secara offline insya Allah. Sebelumnya saya menyapa yang kami hormati untuk Direktur Utama dari PT Al-Kafi Amanah Mabruro, yakni Ibu Margarita Indah Puspitasari atau Bunda Indah kami sapanya. Dan juga komisaris dari Al-Kafi, yakni Bapak Haji Seno. Senang sekali tentunya hari ini bisa menyapa Bapak dan Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada sekitar 35 partisipan yang bergabung. Dan semoga jaringannya berjalan dengan lancar ya Bapak dan Ibu, insya Allah. Dan terima kasih juga yang sudah membuka kamera supaya kita bisa melihat wajah-wajah para tamu Allah. Masya Allah, inilah para tamu Allah yang insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan perjalanan bersama menuju ke Baitullah, insya Allah. Amin. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Dan semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia bersama dengan keluarganya ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali pertemuan ini dengan bersama mengucapkan basmalah dan salawat serta dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah. Mari kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita mulai perjalanan malam hari ini insyaallah. Kebersamaan kita hingga pukul 21.30 ya Mbak Titi, insya Allah ya. Nanti kalau ada pembelajaran manasik kita di malam hari ini ada yang belum tersampaikan ataupun belum sempat ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, insya Allah kita bisa berjumpa nanti saat kita di Bali ya, insya Allah di Al-Kafi ya. Baik para tamu Allah, tamu Rasulullah SAW, ada istilah tak kenal maka kita kenalan ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Semoga Bapak dan Ibu bisa bersilaturahim dan kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu Allah, tamu Rasulullah SAW yang hari ini bergabung dengan memilih Al-Kafi sebagai sahabat perjalanan umrohnya nanti insya Allah.
Dan kami izin untuk beberapa saat kami akan mute sejenak mikrofon Bapak dan Ibu. Nanti saat ada sesi tanya jawab, nanti berkenan juga bisa membuka mikrofonnya atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau di kolom komentar untuk nanti dibacakan oleh Mbak Titi atau oleh saya pribadi insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita ya Bapak Ibu. Baik, bismillah. Baik, Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya saya mengajak untuk Bapak dan Ibu para tamu Allah, tamu Rasulullah SAW adalah mengajak untuk merindu Sang Nabi. Jadi tema kita untuk umroh perjalanan kali ini yakni merindu Sang Nabi, insya Allah ya. Bagaimana kita melepaskan rasa rindu kita kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah membaca Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mengkaruniakan kepada kita semua untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang kita akan sajikan pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa tentunya untuk malam hari ini kita saling berkenalan ya Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk bisa saling mengenal satu sama lain karena kita akan mengadakan perjalanan selama kurang lebih 12 hari selama berada di Tanah Suci. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita share lagi. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu di handphonenya masing-masing atau di laptopnya ya. Semoga terlihat dengan jelas. Saya izin perkenalkan diri, saya dengan Irham Surahman, Bapak Ibu sekalian, yang nanti akan bertugas dari Al-Kahfi untuk mendampingi Bapak Ibu menjadi tour leader di perjalanan di tanggal 27 November nanti bersama dengan Mbak Titi nanti insya Allah Mbak Titi juga akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian untuk perjalanan umrah kita. Saya dengan Irham Surahman, kegiatan sehari-hari saya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama belajar, yang kedua mengajar, yang ketiga jalan-jalan. Ya, jalan-jalannya ke Tanah Suci ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, belajar saya senang belajar. Bapak Ibu mengajar, ada salah satu aktivitas mengajar sebagai tenaga pendidik di KPK dan juga di Pusdiklantas Polri Serpong, serta juga mengajar di kampus KAFI BBC Motivator School. Alhamdulillah. Dan tentunya untuk perjalanan kita nanti insya Allah, saya aslinya dari mana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, terlihat dari wajah yang tampil di Zoom ini, dari mana? Dari tadi saya sudah bergabung ya Bapak Ibu. Saya tinggalnya di Depok Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah aslinya dari Bandung ya, aslinya orang Bandung, orang baik-baik ya, alhamdulillah. Baik, kalau bisa kita lanjutkan ya perjalanan kita. Ini singkat saja, nanti bisa berlanjut di saat kita di Bali insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, inilah doa yang kita bacakan. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan segala nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Artinya apa Bapak Ibu? Yuk, semoga kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan apa? Dengan tentunya segala nikmat yang Allah berikan, agar Allah tambahkan. Bapak Ibu, dalam ayat Al-Quran disampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita berkumpul di Zoom ada sekitar 30 sampai 40 partisipan kali ini yang bergabung di Zoom ini tidak ada yang kebetulan, semua dengan izin Allah Ta'ala kita berkumpul menyamakan frekuensi, menyamakan hati kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita akan mengadakan perjalanan selama 12 hari. Kita harus kompak, kita harus semangat, kita harus saling membantu satu sama lain karena kita akan menjadi keluarga selama 12 hari. Nah, alhamdulillah, saya kemarin baru pulang berangkat tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 9 dan juga 10 November kemarin. Jadi sekitar kurang lebih 1 minggu yang lalu baru pulang umroh bersama dengan Al-Kahfi dengan 46 jamaah termasuk dengan tour leadernya. Alhamdulillah, perjalanan kami menyenangkan dan juga bersemangat jamaahnya serta kompak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita menyamakan satu hati kita di Zoom dan juga nanti saat manasik di Denpasar di Bali bersama dengan Al-Kahfi di kantor kami. Nah, di sini kita harus samakan frekuensi kita Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kita siapkan lahir dan batin. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau jawabannya siap, kasih jempol ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tidak siap, kasih tanda X ya, oke? Saya akan bertanya, bantu dengan kode jawabannya seperti itu.
Boleh kasih jempol, kalau oke, siap. Kalau tidak siap, kasih X seperti ini ya. Siap Bapak Ibu? Oke, jika sudah siap, kita akan lihat dibantu oleh Mbak Titi jawabannya apakah sama atau tidak. Bapak Ibu, siap kita berangkat umroh? Kasih Siap. jempol dong. Siap. Siap. Mantap. Saya ulangi jawabannya harus komitmen dan konsisten ya. Siap berangkat umroh? Siap. Siap tidak jadi berangkat? Siap. Ayo Bapak Ibu, wah ada geleng-geleng nih. Ada yang geleng-geleng nih. Wah, Pak Didin X. Oke, kita cek dulu wajah-wajah yang ganteng, yang soleh ini. Oke, kita cek dulu wajah-wajahnya. Baik, Bapak Ibu, saya sekarang mau melihat wajah Bapak Ibu dulu ya. Tolong kasih jempol kalau siap. Kalau tidak siap, kasih X seperti ini. Siap ya. Siap berangkat umroh? Siap. Siap tidak jadi berangkat umroh? Siap. Pak, kok jadi diam semua nih Bapak Ibu? Oh, ada yang X, ada X. Oke. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita harus satu frekuensi, harus satu hati Bapak Ibu. Salah satu bagaimana kita menyamakan hati adalah kita samakan frekuensinya. Artinya apa Bapak Ibu? Di jamaah yang kemarin, jawabannya hampir sama dengan Bapak Ibu. Siap berangkat umroh? Siap. Siap tidak jadi? Maksudnya apa Pak Irham? Kok nanyanya begitu? Ya. Tidak siap kami. Berarti kalau tidak siap Bapak Ibu, maka kita belum satu frekuensi Bapak Ibu sekalian. Saya tambahkan lagi pertanyaannya ya, supaya lebih kompak ya, Bapak Ibu siap-siap. Yang suami istri, yang dengan keluarga, yang dengan putra atau putrinya, siap duduk di pesawat berdampingan? Siap. Siap. Siap duduk terpisah? Siap. Siap. Oh, baru satu orang yang jawab, Mbak Titi, yang lain belum jawab ini. Ayo Bapak Ibu. Kalau tidak siap Bapak Ibu, kita akan banyak kecewa, kita akan marah-marah, kita akan bertengkar satu sama lain, baik dengan sesama jamaah, ataupun dengan penumpang lain nanti di pesawat. Ini real Bapak Ibu saya sampaikan, kemarin saya sampaikan seperti ini, seperti di manasik kita nih. Ternyata rombongan 29 Oktober Bapak Ibu, begitu berangkat dari Bali, dari Denpasar, menuju ke Dubai, karena kita naik pesawatnya Emirates, Alhamdulillah terpisah semuanya. Tetapi masih satu pesawat Bapak Ibu, alhamdulillahnya. Karena sudah siap menyamakan hati dan frekuensi, maka tidak ada yang komplain Bapak Ibu. Semuanya udah, baik Pak Iram, nggak apa-apa, saya sama bule, saya yes, no aja kalau ditanya sama bulenya, katanya gitu. Ya, karena dari Denpasar Bapak Ibu. Saya juga sama, saya duduk terpisah dengan rombongan yang lain, dengan jamaah Al-Kafi, saya duduk dengan keluarga orang Belanda Bapak Ibu di pesawat. Namun karena semuanya sudah siap, apa yang terjadi Bapak Ibu, begitu kita transit di Dubai, dari Dubai ke Jeddah, alhamdulillah semuanya berdekatan. Nah, inilah perjalanan bagaimana kita menyamakan hati kita sebelum kita mulai manasik, Bapak Ibu. Yuk, sama-sama kita samakan frekuensi. Oh, kalau terpisah duduk sejenak kan hanya di tempat duduk, masih satu pesawat, masih satu jurusan, masih menuju ke Baitullah, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Halo, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Betul. Nah, kalau kita samakan frekuensinya, insya Allah Bapak Ibu, perjalanan kita akan lebih banyak syukur. Bapak Ibu mau lebih banyak syukur atau sabar? Dua-duanya. Sabar. Kalau syukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Kita dikasih pesawat, alhamdulillah pesawat yang terbaik, alhamdulillah. Kalau dikasih sabar, berarti siap diuji Bapak Ibu. Ayo, siap mana nih? Mau sabar apa syukur? Syukur. Nah, kalau saya pilih syukur ya. Kalau sabar ya, kalau memang kondisi memang belum sesuai dengan keinginan kita, ya udah kita wabasiri sobirin, dan gembirakanlah, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, karena perjalanan kita sekitar 1 minggu ke depan, kita akan bersiap Bapak Ibu, oleh karenanya baik, ada yang kebuka mikrofonnya, izin. Oleh karenanya maka yuk kita samakan frekuensi kita. Bagi yang suami istri, nanti kalau ternyata duduknya terpisah, sayang, kita pisah dulu sejenak ya. Bapak mau baca Al-Quran dulu, iya silakan ayah. Aduh, romantis banget ya. Jadi kita samakan frekuensi kita dulu ya Bapak Ibu, supaya apa? Supaya perjalanan kita bisa lebih menyenangkan dan membahagiakan. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita ya Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, angkat tangan yang baru pertama kali umroh. Masya Allah, Masya Allah.
Ini 95% ini baru pertama kali umroh ya Bapak Ibu. Betul. Baik Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya yuk Bismillah. Mudah-mudahan dengan pertama kali umroh ini Allah karuniakan kemudahan, kelancaran, rasa syukur yang luar biasa Bapak Ibu sekalian atas setiap apa yang Allah berikan, dan tentunya diberikan kesehatan lahir dan batin. Insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan kita Bapak Ibu ya. Baik, apakah sudah terlihat saya share screen-nya Bapak Ibu? Belum ya? Iya, memang belum ya. Heeh. Oke. Siap ya. Semoga sudah terlihat Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat sekarang? Oke, Sudah, bismillah. Pak. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu sekalian, karena baru pertama kali umroh, maka ada keutamaan-keutamaan umroh yang akan kita dapatkan insya Allah ya Bapak Ibu. Yang pertama, fadilah dari umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, ini untuk para ibu terlebih dahulu saya sampaikan. Dari Syaidah Aisyah berkata, "Wahai ya Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Maka apa jawaban dari Nabi Muhammad SAW? Beliau menjawab, ya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Nah, ini keutamaan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, especially untuk para ibu ya, yang sudah melahirkan putra-putri ke dunia, itu bagian dari jihad juga, dan umroh pun bagian dari jihad, di mana tidak ada peperangan di dalamnya. Fadilah yang kedua atau keutamaannya adalah menghapus dosa di antara dua umroh. Nah, apa landasannya Bapak Ibu sekalian? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah." Antara umroh yang satu dan umroh yang lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tiada balasannya melainkan surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan melaksanakan minimal 2 kali umroh Bapak Ibu yang akan didampingi oleh Al-Kafi selama perjalanan 12 hari umroh bersama dengan kami. Ya, insya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, untuk keutamaan dari umroh adalah umroh menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tiada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, mungkin kalau kita lihat secara finansial Bapak Ibu sekalian, tabungan kita ambil sebagian untuk biaya perjalanan umroh kita. Betul Bapak Ibu? Secara matematika berkurang nilai nominal yang ada di tabungan kita. Namun sejatinya Bapak Ibu sekalian, insya Allah Allah akan ganti dengan yang berlipat-lipat, yang lebih berkah dan bertumbuh tentunya rizkinya. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang dirasakan melihat masjid ini Bapak Ibu? Boleh dijawab, dituliskan di kolom komentar. Masjid Nabawi, Salah satunya, ya, Masjid Nabawi. Apa yang dirasakan melihat masjid ini, Pak? adem, Adem, Masya Allah. Bapak Ibu yang lain boleh ikut menjawab apa yang dirasakan melihat masjid ini? Takjub. Takjub, Masya Allah. Yang lain silakan Bapak Ibu. Apa yang dirasakan? Ada yang jawab di kolom komentar, boleh dibantu dibacakan ya Mbak Titi? Tenang Segera melihat. dari Ibu Vanggita. Tenang, Pak Masya Agus, Masya Allah. Alhamdulillah. Kadang ada rasa haru Bapak Ibu sekalian. Ada rasa rindu. Kok ada rasa rindu ya Bapak Ibu? Kenapa itu bisa terjadi kepada diri kita Bapak Ibu sekalian? Ternyata Bapak Ibu, rasa rindu itu sudah disampaikan lebih awal. Oleh siapa? Oleh orang yang terkasih, orang yang mulia, kekasih Allah Ta'ala. Bapak Ibu bisa dilihat di kubah berwarna hijau ini adalah di mana dulunya adalah rumah Nabi Muhammad SAW, dan inilah tempat peristirahatan terakhir beliau. Bapak Ibu, beliau meninggal dimakamkan di tempat beliau wafat Bapak Ibu, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau disemayamkan di sini Bapak Ibu, Sayyidina Rasulullah SAW,
Di samping beliau, di sisi pundaknya, ya Bapak Ibu, sebelah kirinya itu adalah Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di samping Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq, Bapak Ibu sekalian, ada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, kenapa merindu sang Nabi? Ternyata Bapak Ibu sekalian, suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, aku rindu bertemu dengan saudara-saudara. Para sahabat yang mendengarkan beliau menyampaikan, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata beliau, bukan. Kau adalah sahabat seperjuanganku yang menemaniku. Lalu siapakah ya Rasulullah yang engkau rindukan itu? Aku rindu kepada saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah bertatap denganku, tidak pernah berjabat tangan denganku, tapi dia mengikuti sunnah-sunnah. Padahal tidak pernah bertemu. Aku merindukan saudara-saudaraku itu. Maka siapakah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu sekalian? Ternyata kita, Bapak Ibu, yang tidak hidup semasa dengan beliau, yang tidak pernah bertatap dengan beliau, namun kita ternyata dirindukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang ingin hadir ke sini, Bapak Ibu sekalian, tapi ternyata belum semuanya terpanggil untuk bisa hadir ke tempat ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita nanti akan hadir di masjid yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah Masjid Nabawi. Berada di mana? Berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Negeri yang bercahaya. Negeri yang begitu tenang. Negeri yang begitu besar rasa rindu kita untuk bisa berziarah kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak dan Ibu sekalian, apa keutamaan dari Masjid Nabawi ini Bapak Ibu? Ternyata Masjid Nabawi ini berada di tanah haram, di tanah yang mulia. Ada raudhah Bapak Ibu sekalian. Ma baina baiti wa mimbari raudhatu min riyadil jannah. Di antara rumah dan mimbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah taman dari taman surganya Bapak Ibu. Bapak Ibu karena hadir berada di taman surganya nanti Bapak Ibu, insya Allah biiznillah kita akan ikhtiar Bapak dan Ibu, semoga Allah ijabah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kota ini, di Masjid Nabawi ini adalah 2 kali lebih berkah dibandingkan kota Mekah. Dan sekali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali di tempat masjid yang lain kecuali Masjidil Haram Bapak Ibu. Dan terdapat makam dari Nabi Muhammad SAW dan tempat yang aman dan tentunya penuh dengan keberkahan. Apa yang harus kita lakukan di kota Madinah Al-Munawwarah ini Bapak Ibu? Maka perbanyaklah bersolawat. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, minimal sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tergolong menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Disebutkan Nabi Muhammad SAW, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting, betapa kita harus memperbanyak bersolawat. Insya Allah. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dirasakan melihat tampilan gambar yang ada di layar Bapak Ibu, baik laptop ataupun handphone ini. Boleh menuliskan di kolom komentar, jika tidak bisa berkata-kata boleh dituliskan. Yang bisa membuka handphone ataupun membuka mikrofon boleh diucapkan. Apa yang dirasakan melihat tempat ini? Silahkan Mbak Titi, boleh dibantu. Apa Tempat dirasakan termulia Bapak? di dunia ini. Tempat termulia Bapak Ibu. Masya Allah. Tempat yang terindah. Saat ini Bapak Ibu sekalian, melihat gambar Ka'bah ini, mungkin di rumah kita bentuknya dalam bentuk lukisan. Atau di hamparan sajadah kita. Yang selama ini menjadi arah kiblat kita saat kita melaksanakan sholat. Biiznillah, dengan izin Allah, insya Allah, beberapa hari ke depan Bapak Ibu akan menyaksikan langsung
akan menjadi saksi dari atas kepala kita hingga ujung kaki kita, Bapak Ibu sekalian, menatap Ka'bah. Bapak Ibu para tamu Allah, tamu Rasulullah SAW, setiap hari Allah turunkan 120 rahmat di Ka'bah ini. 60 untuk orang yang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. 40 rahmat untuk orang yang melaksanakan sholat di Ka'bah ini. Dan 20 rahmat untuk orang yang menatap Ka'bah. Jadi salah satu karunia yang luar biasa Bapak Ibu. Apalagi kita baru pertama kali, tentunya ada rasa yang berdebar-debar. Tidak sedikit orang yang menangis Bapak Ibu. Menatap pertama kali Ka'bah, Allah izinkan kakinya berada di lantai Masjidil Haram. Menjadi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Untuk siapakah Baitullah ini Bapak Ibu sekalian? Apakah hanya untuk orang-orang yang kaya? Oh ternyata tidak Bapak Ibu. Ada orang yang fakir secara finansial, namun dengan izin Allah, Allah hadirkan ke Baitullah. Apakah Baitullah hanya untuk orang-orang yang memiliki pangkat yang tinggi seperti presiden dan lain sebagainya? Oh ternyata tidak, ada orang-orang yang biasa juga bisa hadir ke Baitullah. Apakah ke Baitullah hanya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia? Oh ternyata tidak. Ada orang-orang yang membawa putra-putrinya, ada yang membawa bayinya sambil digendong untuk bisa hadir bersama dengan keluarganya di Tanah Suci. Apakah ke Baitullah hanya untuk orang-orang yang soleh dan solihah? Oh ternyata tidak Bapak Ibu. Ada orang yang sedang berjuang berhijrah dari yang awalnya buruk ingin menjadi baik, yang kurang baik ingin menjadi lebih baik, yang sudah baik ingin jauh lebih baik lagi Bapak Ibu. Ternyata ada orang yang sedang berjuang, yang boleh jadi yang sebelumnya belum berhijab, maka sepulang umroh insya Allah biiznillah kesadaran dalam dirinya, mulai hari ini saya akan berhijab menutup aurat saya sebagai muslimah. Begitu Bapak Ibu. Terus pertanyaannya, untuk siapa Baitullah ini? Maka Baitullah hanya untuk 2 orang Bapak Ibu. Untuk siapakah 2 orang itu? Untuk orang yang merindukannya dan orang yang terpanggil hatinya. Walaupun secara finansial sudah hartanya berlimpah, tapi kalau hatinya belum terpanggil Bapak Ibu sekalian, maka belum tentu bisa hadir ke Baitullah. Maka Bapak Ibu sekalian, yuk hadirkan hatinya, benar-benar semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena menemani anak-anak umroh, bukan karena menemani pasangannya untuk umroh ataupun orang tuanya. Setiap orang melakukan perjalanan untuk dirinya sendiri. Pasangan yang mendampingi adalah salah satu rizki yang Allah berikan, memberikan momen yang spesial. Bisa umroh bersama dengan pasangan, orang tua ataupun dengan putra-putrinya. Apa keutamaan Masjidil Haram ini Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita akan lebih baik membacakan doanya. Apa doanya Bapak Ibu? Mari kita lihat di layar ini. Boleh dibantu untuk kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma zid hazal baita Zid hadzal baita tashrifan tasrifan wa ta'ziman wa ta'ziman wa takriman wa takriman wa mahabatan wa mahabbatan wazid wazid man syarrafahu man syarrafahu wa azamahu wa azumahu wa karramahu wa karramahu mimman hajjahu mimman hajjahu awi tamarahu awi amarahu tashrifan tasrifan wa ta'ziman wa ta'ziman wa takriman wa takriman wa birra. wa Alhamdulillah, hafal doanya Bapak Ibu. Insyaallah. Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah. Bagi yang baru sekali ini membaca, alhamdulillah. Bagi yang belum hafal membaca, insya Allah nanti dipandu. Ya, Bapak Ibu. Tetap semangat ya.
Insya Ya Allah Allah. ya. Apa arti dari bacaan tadi tentang doa melihat Ka'bah? Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan dan wibawa pada bait Ka'bah ini. Tambahkan pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya. Di antara mereka yang berhaji atau yang berumroh. Jadi Bapak dan Ibu dimasukkan dalam doa ini dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan juga kebaikan. Jadi benar-benar kita bersyukur dengan bacaan doa melihat Ka'bah ini menjadi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Sebelum lanjut Bapak Ibu, apakah penjelasan saya bisa diterima dengan baik? Bisa. Insya Allah. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Kalau sudah dibaca dengan baik Bapak Ibu, oleh karenanya sekarang kita lihat nih, apa keutamaan dari Masjidil Haram ini Bapak Ibu. Kalau tadi kita melihatnya keutamaan dari Masjid Nabawi, sekarang kita lihat keutamaan dari Masjidil Haram. Nah, supaya kita bisa sama-sama memahami lebih dalam ya. Baik, kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, ini dia. Oke, nah berada di tanah haram Bapak Ibu di Masjidil Haram ini ada Baitullah di surah Ibrahim surah ke-14 ayat 37. Tadi saya sampaikan ada 120 rahmat Allah turunkan setiap harinya dan pahalanya Bapak Ibu di Masjidil Haram ini 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain ya. Di Masjid Nabawi tadi 1.000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Oleh karenanya Bapak Ibu niatkan dalam hati bahwa kita akan terus ikhtiar untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram saat kita nanti di kota Mekah Al-Mukarramah. Lalu ada tempat yang mustajabah, ada multazam, ada rukun yamani, dan tempat-tempat di sekitar Masjidil Haram yang menjadi tempat yang mustajabah. Berikutnya terdapat Baitul Makmur dan tempat yang aman serta juga berkah. Mari Bapak Ibu, kita hadirkan hati kita dengan menguatkan bersama membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika alhamda wan ni'mata wal mulka syarika Bapak dan Ibu, inilah bacaan talbiyah nanti yang akan kita bacakan saat nanti kita sudah melaksanakan rukun umroh yang pertama, yakni berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Kita mulai masuk ke materi manasik kita di malam hari ini, ya. Oke, Bismillah. Baik, mari kita mohon fokus ya Bapak Ibu, siapkan air minumnya juga ya, untuk bisa kita menyimak dengan baik apa yang kita coba pelajari bersama. Baik, dari umroh ini Bapak Ibu sekalian, ya secara definisi ataupun pengertian, meramaikan Masjidil Haram dengan ibadah tertentu dan juga tempat tertentu atau min sya'airillah. Ramai nggak Bapak Ibu Masjidil Haram? Ramai atau ramai banget? Ramai banget. Ramai banget, apalagi sekarang menjelang musim dingin Bapak Ibu, kita akan agak dingin nanti di kota Madinah ataupun di kota Mekah ya. Nah, meramaikan secara segi bahasa dan min sya'airillah. Nanti kita akan melihat Ka'bah, sudah kita lihat bersama tadi. Ada posisi multazam, makom Ibrahim, Hijir Ismail dan juga Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Saya izin menjelaskan secara bertahap supaya lebih mudah dipahami untuk rangkaian ibadah kita ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, untuk ketentuan umroh ini ada 3 poin. Yang pertama adalah syarat umroh. Yang kedua rukun umroh dan yang ketiga wajib umroh. Syarat umroh adalah penentu gugur atau tidaknya pelaksanaan dari umroh itu sendiri Bapak Ibu. Nanti ada ketentuannya. Yang kedua yang di tengah-tengah ini rukun umroh, penentu sah atau tidaknya dari pelaksanaan umroh yang kita laksanakan bersama. Dan yang terakhir, wajib umroh adalah penentu terkena dam atau denda atau tidaknya ya mengenai ibadah umroh Bapak Ibu. Namun umrohnya tetap sah, gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami, boleh kasih jempol yang sudah bisa menyimak dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Bismillah. Nah, yang pertama syarat umroh
Bapak Ibu, yang pertama adalah beragama Islam. Bapak Ibu, insya Allah, alhamdulillah, semuanya sudah beragama Islam. Sudah balik di sini semuanya? Atau ada anak kecil di sini, Mbak Titi, Bapak Ibu? Ada yang ngajak anak kecil? Nggak apa-apa, Ya, yang ngajak anak kecil berarti itu sudah memberikan edukasi dari orang tuanya mengenai perjalanan umrohnya. Nggak apa-apa kalau belum balik ya. Tapi di antara Bapak Ibu sekalian di sini sudah balik. Yang ketiga adalah berakal sehat. Saya menggunakan pakaian berwarna apa nih Bapak Ibu? putih. Warna apa baju koko saya? Di Warna putih. Alhamdulillah sehat semua Mbak Titi jamaahnya ya. Alhamdulillah. Yang berikutnya yang keempat apa Bapak Ibu? Yakni merdeka. Nah, dalam keadaan yang merdeka serta istitoah mampu lahir dan batin serta aman kan dalam perjalanan. Alhamdulillah syarat umroh sudah terpenuhi Bapak Ibu. Insya Allah Kalau sudah sudah. terpenuhi ya. Kita masuk yang kedua wajib umroh. Nah wajib umroh ini ada 3. Yang pertama adalah niat ihram dari tempat mikot. Jadi ada titik-titik kita akan berniat umroh di titik-titik yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena kita dari kota Madinah nanti ada namanya Zulhulaifa atau di Masjid Abyar Ali, Masjid Bir Ali. Nah, karena kita arahnya dari kota Madinah terlebih dahulu. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, meninggalkan yang dilarang dalam ihram. Jadi kalau nanti sudah berniat Bapak Ibu, salah satunya saya berikan spillnya dulu ya. Sudah tidak boleh lagi pakai wangi-wangian Bapak Ibu kalau sudah berniat. Namun kalau belum berniat, maka masih dibolehkan untuk menggunakan parfum, deodoran, dan lain sebagainya. Ya. Dan yang ketiga, melaksanakan tawaf wada, ya. Jika memang memungkinkan, ya. Tawaf wada ini sifatnya sunnah, Bapak Ibu. Kalau haji diupayakan ada tawaf wada, tapi kalau umroh kita lihat situasi dan kondisi saat nanti kita bersiap akan meninggalkan kota Mekah kembali ke tanah air, ya. Kembali ke kota Denpasar ataupun ke Bali. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang wajib umroh. Yang ketiga, ini rukun umroh. Nah, rukun umroh ada metodenya kalau di Al-Kahfi, Bapak Ibu. Sekarang semuanya lihat saya. Kalau saya mengucapkan nanti kata-kata dari rukun umroh, diikuti dan diikuti gerakannya Bapak Ibu ya, agar lebih mudah dipahami. Siap Bapak Ibu? ya. Siap. Siap ya. Saya bantu ya. Rukun umroh ada 5. Rukun umroh ada 5. Semuanya mengikuti gerakannya karena ini membantu memori kita ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ulang lagi. Rukun umroh ada 5. Rukun umroh ada 5. Yang pertama niat ihram. Yang pertama niat ihram. Yang kedua tawaf. Yang kedua tawaf. Bagus. Yang ketiga sa'i. Yang ketiga sa'i. Terima kasih yang mengikuti dengan baik. Yang keempat tahallul. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Yang kelima tertib. Baik, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu mohon disimak ya. Rukun umroh ada 5. Rukun umroh ada 5. Yang pertama niat ihram. Yang pertama niat ihram. Yang kedua tawaf. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Yang kelima tertib. Oke, baik Bapak Ibu di Al-Kahfi, jamaah ini selain memenuhi persyaratan untuk berangkat juga harus memenuhi tes ujian yang saya berikan ya. Jadi saya akan menguji fit and proper test ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Siap. Saya akan tunjuk nama yang ditunjuk. Silakan untuk membuka mikrofonnya. Yang lain di mute dulu mikrofonnya. Yang saya sebutkan namanya silakan dibuka mikrofonnya. Nanti di spotlight oleh kami. Kita lihat. Kalau berhasil menjawab rukun umroh, lulus boleh berangkat. Yang belum lulus, mohon maaf, belum jadi berangkat ya. Oke. Siap. Tetap senyum ya. Oke, siap. Saya akan awali dari Bapak Agus Handoko. Saya spotlight dulu nih Pak Agus Handoko ya. Supaya terlihat mana Pak Agusnya. Oke, ini sejenak Pak Agus. Oke, kita akan spotlight. Nah, biar kelihatan gantengnya. Siap. Pak Agus. Siap, yang lain tidak boleh membantu ya. Yang lain silent ya Bapak Ibu ya. Mohon silent ya. Pak Agus siap. Rukun umroh ada. Ada 5. Gerakannya gimana Pak? Ada 5. Oke, yang pertama. Yang pertama niat ihram. Cakep. Yang kedua.
Yang kedua tawaf. Oh, wah, betul Pak. Gerakannya nggak apa-apa. Adanya ikut nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Adanya ikut nggak apa-apa. Ikut ayahnya belajar. Yang kedua tawaf. Gini Pak. Gerakannya berputar Pak. Oke, good. Yang ketiga. Yang ketiga sa'i. Cakep. Yang keempat. Yang keempat tahallul. Tahallul. Betul. Yang kelima. Yang kelima tertib. Sekali lagi Pak. Supaya mantep Pak. Pak Agus. Siap-siap Pak Agus. Keren nih Pak Agus nih. Rukun umroh ada. Ya, rukun umroh ada 5. Yang pertama. Yang pertama niat ihram. Yang Yang kedua. kedua tawaf. Yes. Yang Tawaf. ketiga. Yang ketiga sa'i. Yang keempat. Yang keempat tahallul. Yang kelima. Tertib. Lulus Pak Agus, Alhamdulillah dari 70 sekian jamaah baru Pak Agus yang lolos ya. Pak Agus boleh berangkat umroh ya dengan Al-Kafi ya. Next kita akan lanjut ya. Oke, kita lanjut yang wajahnya pengen diuji banget nih ya. Kita lanjut langsung 3 orang ya. Yang pertama Ibu Tutik, Ibu Suharti, dan Ibu Lin. Siap-siap ya. Saya langsung uji 3 orang nih ya. Siap-siap ya, mana wajahnya? Ah, ini dia. Ibu Tuti. Mana lagi nih Ibu Suharti? Mana ya? Mana Ibu Suharti? Ibu Suharti juga saya tambahkan ya. Oke. Oke. Satu lagi, sebentar. Wajahnya harus saya lihat dulu nih. Ibu Lin. Oke, Ibu Lin. Siap-siap, Bu Lin. Oke. Oke, Ibu Suharti. Satu lagi mana tadi? Sebentar, Bapak Ibu ya. Saya harus tadi siapa lagi? Bu Suharti, Ibu Lin, sama Ibu Tuti. oh iya Ibu Tuti. Ibu Tuti mohon maaf ya, saya add spotlight. Nah, ada Triga Sri Kandi ini. Siap-siap ya. Rukun umroh ada 5. Oke, good. Tangannya liatin ke layar ya Bunda Suharti ya. Yang pertama. Oke, yang kedua. Tawaf. Oke, good. Yang ketiga. Sa'i. Yang kelima. Yang kelima Oh, benar. Yang keempat. tahallul. Masya Allah. Lulus semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sekarang semuanya siap-siap ya. Kita lihat. Ya, kita lihat. Siap-siap. Semuanya harus kompak ya. Rukun umroh ada 5. 5. yang ketiga. Yang ketiga. Sa'i. Yang keempat. Yang Yang keempat keempat. tahallul. Oke, yang kedua. Yang keempat. Yang kelima. Yang keempat. Yang kelima tertib. Yang kesatu. Niat. Niat ihram. Yang keenam. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada Bapak? Kenapa tidak ada 6? Sudah lulus. Kenapa tidak ada 6 Bapak Ibu? Jawab dong. Karena rukun ada 5. Karena rukun umrohnya ada 5 gitu dong jawabannya ya. Alhamdulillah Mbak Titi, jamaah kita lulus semua Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah mengikuti ujian singkat bersama Al-Kafi ya. Baik Bapak Ibu, boleh di-mute kembali ya mikrofonnya. Saya izin melanjutkan kembali penjelasannya untuk bisa kita cermati bersama ya. Jadi Bapak Ibu, inilah rukun umroh yang sudah kita tadi hafalkan bersama dan dipahami. Tidak hanya dihafal melalui lisan dan juga gerakan, tetapi juga difahami bahwa ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib ini harus dilaksanakan secara berurutan. Artinya, ihram itu tidak bisa kita ke sa'i langsung, harus ke tawaf dulu, sa'i, tahallul, baru tertib. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya izin menjelaskan untuk 5 poin ini satu persatu ya. Oke, bismillah, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Terima kasih yang masih menyimak ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita tahapan menuju ihram? Nanti Bapak Ibu akan melaksanakan ataupun menggunakan pakaian ihram itu di hotel kita di Madinah. Nanti info hotel akan kita sampaikan menyusul ya.
Yang pertama adalah Bapak Ibu akan membersihkan diri di kamar mandi masing-masing, ya. Jangan ikut kamar mandi saya, ya. Kita punya kamar masing-masing, ya, Bapak Ibu. Oke, kita akan gunting kuku, ya, jika kukunya panjang. Merapikan rambut, para Bapak mau merapikan kumisnya silakan, ya. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, mandi sunnah ihram, ya, di kamar mandi masing-masing. Lalu yang ketiga, memakai wangi-wangian di badan sebelum nanti kita berniat. Ya, next yang keempat, para ibu akan menggunakan pakaian ihramnya, ya, menggunakan jilbab yang diberikan oleh Al-Kafi, ya, semuanya tertutup kecuali kedua telapak tangan dan juga wajah, ya, yang terlihat nanti kita akan cek kembali. Yang terakhir, yang kelima, tahapannya menuju ihram adalah kita akan berangkat menuju mikot, artinya berangkat menuju ke titik kita akan berniat nanti di daerah namanya Zulhulaifah di Masjid Bir Ali. Ya, inilah tahapan menuju ihram, menuju rukun umroh yang pertama, yakni kita berniat ihram, ya. Oke. Nah, para Bapak nanti menggunakan pakaian ihramnya seperti ini. Nanti di Bali kita akan latihan praktek menggunakan kain ihram insya Allah, ya. Para ibu, seperti ibu yang di layar kita ini, wajahnya terlihat, tapi pastikan jilbabnya juga yang bawahnya ini sampai ke dagunya ya Bunda, supaya auratnya tetap terjaga, tertutup, ya. Dan kedua telapak tangan. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita cermati bersama. Ini adalah Masjid Bir Ali atau kita akan berihram dari tempat mikot kita. Ya, sebelum umroh kita apa yang kita lakukan di tempat Masjid Bir Ali? Boleh ngambil wudhu jika batal, Bapak Ibu. Yang kedua, salat tahiyatul masjid. Nanti juga jika waktu memungkinkan. Ya, nanti ikuti arahan tour leader dan juga mutawif. Lalu salat syukrul wudhu, salat sunnah ihram jika memungkinkan silahkan. Lalu nanti kita akan berniat labbaik Allahumma umrotan. Niatnya nanti insya Allah di dalam bis. Di mana Bapak Ibu? Di dalam bis, ya, bukan di atas bis. Ya, tolong jangan mempersulit tour leader, ya. Bapak Ibu jangan sampai naik ke atas bis. Di dalam bis saja, ya. Oke? Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya lihat dulu wajah-wajahnya, ya. Oke, ya. Jadi bukan di atas bis, tetapi di dalam bis, ya. Oke, yuk kita lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, membaca doa setelah niat nanti dibimbing oleh mutawif atau oleh tour leader. Nanti kita perbanyak talbiyah, salawat, zikir, dan juga doa. Boleh juga tidur di dalam bis, boleh. Karena perjalanan kita, kalau kita naik bis, itu sekitar 5 sampai dengan 6 jam, ya. So, jaga kesehatan Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke niat yang pertama, niat umrohnya nih. Ada dua versi niatnya, ya, pilihannya. Yang pertama, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau yang kedua di bawahnya, labbaik Allahumma umrotan. Bapak dan Ibu mau pilih yang atas atau yang bawah? Bawah. Iya, udah ketahuan Pak Fajar. Sukanya yang pendek-pendek, ya. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu, ya. Jadi kita akan latihan seolah-olah kita sekarang berada di dalam bis. Kita latihan ya Bapak Ibu, simulasi sederhana, ya. Misalnya saya di dalam bis 1 atau bis 2, misalnya saya berdiri di dalam bis, terus saya mengkondisikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan berniat untuk umroh. Sekarang ditengok dulu sebelah kanan kirinya. Bapak Ibu tengok kanan kirinya. Kalau temannya ada yang tertidur, tolong dibangunkan. Oke. Para Bapak angkat tangan kanannya, simpan di pahanya, lalu dicek kain ihramnya, sudah dilepas atau belum celana dalamnya. Ini Pak, ya. Jadi para Bapak mohon maaf, kita tidak menggunakan pakaian dalam. Tidak menggunakan peci, tidak menggunakan baju koko, kaos dalam, celana panjang, celana pendek, dan mohon maaf, celana dalam kita tidak menggunakan. Kecuali ada yang uzur, kondisi yang memang sedang sakit, ya. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, niatnya bagaimana? Boleh diikuti Bapak Ibu sekalian. Nawaitul umrota. Nawaitul umrota. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Atau labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umratan. Nah, jika sudah berniat ini Bapak Ibu, maka berlakulah larangan ihram.
Nah, ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan saat kita sudah berniat ini, Bapak Ibu. Namun, ada tambahan juga jika Bapak dan Ibu dalam kondisi yang sedang kurang sehat. Misalnya, kondisi yang di luar dari kesehatan kita, tiba-tiba kita dalam kondisi pasca operasi misalnya. Sehingga ada kemungkinan khawatir tidak selesai pelaksanaan umrohnya. Maka selain niat yang tadi kita bacakan bersama, Bapak Ibu ada tambahan niatnya di rukun umroh yang pertama ini. Apa tambahan niatnya? Allahumma mahili haisu habastani. Ya Allah, tempat tahlul di mana saja engkau menahanku. Jadi kalau ada kondisi yang memang darurat, Bapak Ibu yang khususnya, misalnya pasca operasi, misalnya, atau juga ada wanita sebelumnya sudah berniat, sudah aman, begitu mau tawaf ternyata haid atau menstruasi. Nah, ini juga menjadi hal yang bisa dibacakan setelah kita tadi berniat ibadah umroh. Sampai di sini bisa diterima dengan baik, Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Oke, saya bertahap ya penjelasannya pelan-pelan supaya mudah dipahami. Ini jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrohnya karena sakit atau ada penghalang yang lain. Bagi yang sehat bagaimana? Cukup labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ini Bisa. landasannya Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Nanti juga saat manasik bisa diberikan nanti. Ini landasan hadis-hadis bagaimana kita mengucapkan Allahumma mahili haisu habastani. Oke, setelah berniat Bapak Ibu maka berlakulah larangan ihram. Saya akan jelaskan dari para bapak dulu ya. Para bapak tidak menggunakan peci ataupun topi ya, sebelum kita berniat sudah dilepas. Terus tidak menggunakan sepatu ya. Jadi bapak yang dari Bali nanti pakai sepatu nggak apa-apa, tapi saat nanti kita akan berumroh dari hotel di Madinah maka kita pakai sandal saja ya. Lalu tidak pakai pakaian berjahit dan tidak menggunakan kaos kaki. Ini untuk para bapak. Sebelah kiri untuk para ibu semuanya tertutup kecuali dua ya. Kedua telapak tangan dan juga tidak menggunakan nikob, cadar ataupun masker untuk para ibu ya. Saya mau cek dulu ya para ibu ya, coba dicek dulu. Sekarang saya close dulu sebentar. Oke, para ibu, sekarang para ibu angkat tangan kanannya seperti ini. Oke. Oke, bagi yang kelihatan sampai ke bawah sini, Bapak Ibu, para ibu ya khususnya, maka akan lebih baik berhati-hati sampai pakai manset sampai pergelangan tangan sini, para ibu. Ya, masih ada waktu di Bali ya, shopping dulu ya, beli manset ya, supaya aman auratnya. Gini ya, para ibu ya, mansetnya. Ya, silakan. Boleh dibeli di mana saja, mau toko online, toko offline itu silakan ibu ya. Jangan minta sama saya, uangnya minta sama suaminya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, terus tidak pakai masker ataupun nikob saat nanti kita akan berniat dilepas dulu ya. Itu para ibu ya. Jadi istilah para ulama yang saya pahami itu ada yang menutup bagian ininya, ada yang menutup bagian ininya. Saran saya para ibu pakai manset sampai pergelangan tangan sini, ya. Seperti ini ya para ibu ya. Tolong para suami dikasih isi dulu ATM-nya ya, supaya bisa beli online ya. Oke, kita lanjut ya. Kembali lagi Bapak Ibu ke larangan ihram kita. Nah, yang di bawah ini untuk Bapak dan Ibu dua-duanya, ya. Yang pertama, tidak pakai wangi-wangian. Dari pojok kiri ya, ini tidak pakai wangi-wangian. Tidak bertengkar atau berkelahi. Oh, apalagi berbeda pendapat. Hati-hati Bapak Ibu lagi ihram, jaga lisan, jaga hati, jaga sikap, jaga perilaku ya. Jaga adab sebagai tamu Allah. Berdebat, oh menurut hukum ini kalau ada perbedaan pendapat Bapak Ibu dalam fikih itu sangat normal Bapak Ibu sekalian. Kita menghormati satu sama lainnya jika terjadi perbedaan pendapat. Lanjut. Berburu Bapak Ibu, namun insya Allah di sana tidak ada hewan atau binatang yang berbahaya, tidak merusak tanaman, tidak berhubungan suami istri jika sedang dalam keadaan ihram ya. Untuk para suami istri yang berangkat ini, silakan nanti ada masanya, ada waktunya jika ingin berikhtiar, berzikir dengan pasangannya. Monggo setelah kita berumroh ya. Lanjut, tidak menikah ataupun menikahkan. Jadi sedang ihram, setelah kita berniat labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu billahi ta'ala, maka berlakulah larangan ihram ini. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Bismillah ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita untuk
Rukun umroh yang pertama sudah selesai dijelaskan. Sekarang kita bersiap ya Bapak Ibu untuk berikutnya. Ketentuan dam tidak berdosa dan tidak membayar fidyah jika, nah yang pertama menggunakan celana jika tidak memiliki kain ihram. Insya Allah para bapak akan diberikan kain ihram dari Al-Kafi ya. Membuang kuku yang pecah, membuang bulu mata yang masuk ke mata, membunuh binatang yang menyerang, baik pria ataupun wanita tidak berdosa dan tidak membayar fidyah ataupun uang denda ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut setelah ini. Yang kedua, berdosa dan tidak membayar fidyah menikah. Rofats, berkata-kata yang berbau porno, bercanda-bercanda yang berbau ke arah porno. Yang ketiga, berbuat fasik, maksiat, mencaci, merendahkan orang lain. Yang keempat, bertengkar. Nah, ini harus jaga lisan kita. Kalau ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, Bapak Ibu, lebih baik perbanyak beristighfar, lebih baik perbanyak bersolawat. Ya. Ketentuan dan berikutnya, wajib membayar fidyah namun tidak berdosa, mencukur rambut karena ada uzur penyakit di kepalanya. Insya Allah Bapak Ibu sehat-sehat ya, khususnya para Bapak ya. Lalu menggunakan pakaian biasa itu wajib membayar fidyah ya, tapi insya Allah semuanya sedang kita pelajari untuk kita menggunakan kain ihram untuk para Bapak, dua helai yang tidak berjahit, sedangkan para Ibu semuanya tertutup kecuali wajah dan kepala. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, saya rasa dengan baik. Halo? Bisa. Terdengar Oke, masih bisa ya. Baik, baik. Terima kasih. Kita lanjut yang berikutnya, ketentuan damnya berdosa dan wajib membayar denda ataupun fidyah, berhubungan suami istri maka batal umrohnya. Saat sedang niat ihram ya Bapak Ibu, tapi kalau nanti udah tahallul, sudah boleh silakan untuk yang pasangan suami dan istri. Namun saat ihram tidak dibolehkan. Yang kedua, menggunakan pakaian berjahit tanpa uzur, menutup kepala, menutup wajah bagi wanita, baik dengan cadar ataupun masker, mencukur rambut tanpa uzur, gunting kuku, menggunakan wangi-wangian, membunuh binatang buruan dan bercumbu, maka pilihannya ada 3 Bapak Ibu. 1, memotong seekor kambing, kurang lebih sekitar 350-400 real. Yang kedua adalah bersedekah untuk 6 orang fakir miskin, ya, 3 sok itu untuk memberikan makan 6 orang fakir miskin, atau yang ketiga berpuasa selama 10 hari, 3 di tanah suci, 3 di tanah air. Nah, biasanya jamaah tuh bersedekah untuk 6 orang fakir miskin. Uangnya nanti dikemanain? Diserahkan ke mutawif, nanti diserahkan kepada yang berhak. Gitu Bapak Ibu. Ini kalau kita tadi melakukan pelanggaran ya dari larangan ihramnya. Baik, sekarang saya lihat lagi gerakannya. Rukun umroh ada. Mana Bapak Ibu? Rukun umroh ada. ada 5. Yang pertama, Niat Niat ihram. ihram, yang kedua, Tawaf. tawaf, oke, kita bahas yang kedua, tawaf namanya ya. Oke, tawaf ini rukun umroh yang kedua. Bagaimana penjelasannya? Melaksanakan rukun umroh yang kedua berputar 7 kali di Ka'bah, dimulai dan berakhir di rukun Hajar Aswad ya. Yuk kita lihat, saksikan tayangan video berikut ini ya. Nah, sebelum saya saksikan, Bapak Ibu sekalian, tolong dilihat dulu syaratnya ya. Syarat sahnya tawaf yang pertama adalah ya, menutup aurat seperti sholat, mempunyai wudhu. Nah, ini Bapak Ibu harus mempunyai wudhu ya. Jadi dari sekarang latihan menjaga wudhu ya Bapak Ibu, karena itu salah satu bagian dari program yang dilaksanakan di Al-Kafi. Yang ketiga adalah posisi Ka'bah selalu di kiri dan tidak boleh memasuki Ka'bah ya. Berapa kali putarannya? Sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan juga berakhir di rukun Hajar Aswad. Mari kita lihat tayangan video berikut ini. Kita tarik mundur Bapak Ibu ya. Ini oke, ini ada Hajar Aswad yang warna silver, ini ada pintu Ka'bah. Di antaranya adalah multazam, ini ada talang emas. Yang setengah lingkaran ini namanya Hijri Ismail ya. Sebelah kiri itu ada Makom Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebelah kanan ini yang ada garis panjang ini, di sebelah kanan atas itu ada namanya lampu berwarna hijau untuk kita start atau mulai kita melaksanakan tawaf. Ya, Bapak Ibu, ini gambarannya. Nanti insya Allah lebih lengkapnya nanti saat kita manasik ya di Bali. Nah, apa saja Bapak Ibu yang membatalkan tawaf? Yang pertama adalah batal wudhu. Nah, kalau batal wudhu ya batal tawafnya ya. Posisi Ka'bah di sebelah kanan, berarti kita membelakangi nih, berlawanan arah ya. Terlihat aurat tatkala tawaf memasuki Hijri Ismail yang tadi setengah lingkaran. Dan memulai dan mengakhirnya tawafnya tidak dari dan juga tidak dimulai dari Hajar Aswad. Ya.
Batal tawaf artinya apa Bapak Ibu? Tidak batal seluruh putaran. Misalnya nih, Bapak Ibu udah 4 putaran, putaran kelima buang angin. Maka putaran ke-1 sampai dengan putaran keempat Bapak Ibu tidak batal. Ya, yang batal hanya putaran yang ke suaranya. Yang 5. Kelima. Yang kelima betul ya. Begitu Bapak Ibu penjelasan singkatnya ya. Oke. Sunnah dalam tawaf kalau bisa tadi tentunya berjalan kaki, nanti para bapak pundak sebelah kanannya akan dibuka kain ihramnya sehingga pundak sebelah kanannya terlihat. Namanya ittiba ya. Baca doa beralih kecil jika memungkinkan dan juga berikhtiar berjuang untuk khusyuk. Nanti dipandu doanya, namun ada momen di saat kita tawaf itu kami berikan kesempatan Bapak Ibu berzikir masing-masing untuk apa? Yang menyampaikan doa dan hajatnya masing-masing sambil kita tentunya melaksanakan rukun-rukun yang kedua yakni tawaf. Ya. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Ada rukun Hajar Aswad. Multazam itu adalah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini, ya, ini namanya multazam, tempat yang mustajabah. Tempat yang insya Allah Allah kabulkan, insya Allah doa-doanya segera dikabulkan insya Allah ya. Lalu ada Hijr Ismail, ada Makam Ibrahim. Di sini ada 4 sudut Bapak Ibu. Yang pertama sudut rukun Hajar Aswad, kita maju. Setelah pintu Ka'bah ada rukun namanya rukun Iroki, rukun yang menghadap ke arah negara Irak. Selanjutnya ada rukun Syami, rukun yang mengarah ke arah negeri Syam ataupun Palestina. Dan lagi rukun Yamani, rukun yang menghadap ke arah negara Yaman. Nah, putaran tawaf ini nanti ada baca doanya. Khusus dari rukun Yamani kembali ke rukun Hajar Aswad Bapak Ibu, ada namanya doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, ini penjelasan singkatnya dulu di malam hari ini. Bapak Ibu, mari silakan siapkan botol minumnya. Ada yang dekat botol minum? Silakan boleh siapkan, kita minum air zam-zam dulu. Yuk. Kita udah tawaf nih Bapak Ibu. Yuk, siapkan minumnya. Saya juga nyiapin minum nih Bapak Ibu. Ya. Oke, bismillah ya. Jadi kita siap, pegang gelasnya. Kalau nggak ada gelas gimana Pak Ira? Anggap aja ada gelas, latihan megang aja ya. Oke, ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya? Dibuka mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna nas'aluka Inna nas'aluka ilman nafi'an Ilman ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan wasi'an sifaan min kulli da'in min kulli da'in wa saqamin saqamin bi rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Silakan diminum airnya, bismillah. Alhamdulillah. Enak kalau Alhamdulillah. nasi bisa minum dulu ya, ada yang kehausan soalnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, inilah rangkaian ibadah kita. Kalau kita beribadah setelah tawaf, kita biasa menyempatkan diri sejenak untuk minum air zam-zam ya. Doanya tadi sudah dipandu ya, atau boleh doanya juga nanti dibaca seperti doa yang tadi kita bacakan bersama. Jadi Bapak Ibu, minum air zam-zam ini bagi orang yang sedang haus, Allah akan cukupkan dahaganya. Yang sedang lapar, Allah akan kenyangkan perutnya. Dan yang sedang kurang sehat, insya Allah Allah akan sembuhkan. Amin. Allah baik atau baik banget Bapak Ibu? Baik banget. Baik banget Allah itu. Allah Karim. itu maha memberi tanpa diminta, pasti memberi ketika diminta. Minta. Tinggal kita berhusnuzon dikabulkannya, apakah disegerakan, apakah itu baik untuk kita, atau ditunda beberapa bulan, atau ditunda beberapa tahun, atau nanti di akhirat dikasihnya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha berilmu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk ke tempat sa'i, tapi sebelum sa'i, kita nanti ada sunah-sunahnya, kita diikhtiarkan Bapak Ibu kalau memungkinkan. Nanti kita doa di multazam Bapak Ibu ya. Kami berikan waktu sejenak. Terus sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan, atau di tempat yang kita nanti kondisikan. Nanti baca 2 rakaat itu Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat pertama. Lalu rakaat kedua Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Ya, minum air zam-zam tadi sudah kita laksanakan bersama. Lalu kita berdoa menuju ke Bukit Sofa.
Nah, kita akan melaksanakan rukun umroh yang ketiga, Bapak Ibu ya. Rukun umroh ada Ada apa di situ 5. ya? Ya. Rukun umroh ada Ada 5. ada 5. Yang pertama, Niat Niat ihram. yang kedua, Yang kedua tawaf. tawaf. Yang ketiga, Yang ketiga sa'i. nah, sa'i kita lanjutkan ya. Ini ada sa'i, ada sofa, ada pilar hijau, ada marwah ya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Sa'i ini adalah rukun umroh yang ketiga, berjalan 7 putaran di antara Bukit Sofa dan Marwah, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Ya, ini kita lihat tayangan video singkatnya dulu. Kita starting dari Bukit Sofa, sampailah ke pilar hijau, nanti para bapak berlari kecil, sampai pilar hijau berikutnya jalan biasa lagi, sampailah di Bukit Marwah. Dari Marwah, kita kembali lagi ke Bukit Sofa. Kita 7 kali Bapak Ibu untuk bolak-balik ya dari sofa ke Marwah dan sebaliknya. Ini Bapak Ibu gambarannya ya. Bukit Sofa sebelah kanan, lalu Marwah dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesainya di Bukit Marwah. Ini Bapak Ibu gambaran mengenai rukun umroh yang ketiga yakni sa'i ya. Apa syarat sahnya dari sa'i? Ya, berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali, mulai dari Bukit Sofa dan mulai di Marwah. Boleh tidak berwudu, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Ya, untuk kondisi sa'i jika kita melaksanakan umrohnya di malam hari. Tapi kalau umrohnya di siang hari harus tetap jaga wudhu karena kita akan terpotong untuk waktu sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Ya. Oke, ini sunah-sunahnya nanti kita akan bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Ini Bukit Sofanya. Ini doa-doanya yang nanti kita akan bacakan. Nanti di manasik lebih lanjut saya akan jelaskan Bapak Ibu ya. Ini singkat dulu untuk rangkaian ibadah umrohnya mengenai rukun umroh itu sendiri. Ini di dalamnya Bapak Ibu, yang tengah itu untuk saudara-saudara kita yang menggunakan kursi roda. Kalau kanan dan kiri untuk orang yang berjalan kaki ya. Ini rukun umroh ada 5. Yang pertama Niat niat ihram. ihram. Yang kedua, Yang kedua tawaf. yang ketiga, Sa'i. yang keempat, Tahallul. oke, dua lagi ya Bapak Ibu ya. Yang keempat dan yang kelima. Yang keempat ini adalah tahallul. Bapak Ibu, inilah rukun umroh yang keempat. Apa arti dari tahallul? Mencukur atau memotong sebagian rambut kepala kita sebagai tanda selesainya ibadah umroh. Dengan bertahallul, maka semua larangan ihram dan kewajiban ihram telah berakhir. Para bapak udah boleh lagi pakai pakaian biasa, pakai peci boleh ya. Para ibu sudah boleh berganti pakaian yang warna lain juga boleh ya, atau pakaian yang lain. Begitu Pak ya. Nah, kembali halal setelah niat ihram dan sudah melaksanakan tawaf dan sa'i yang sah. Jadi Bapak Ibu, tawaf ini kalau batal wudhunya Bapak Ibu harus memberitahu kami kepada petugas ya, supaya apa? Supaya sah tawaf dan sa'inya. Karena syaratnya sahnya tawaf itu dalam kondisi bersuci atau berwudu. Ya, kita lagi dengan melaksanakan yang selama ihram transularan yaitu mengunting rambut Bapak Ibu. Menghadap ke arah kiblat, mengunting di 3 bagian kepala, mencukur habis rambut, kepala botak ya bagi laki-laki nih. Para bapak nanti dicukur gundul Pak di mana? Di barbershop ya. Di tempat potong rambut sekitar 10 atau 15 real bagi yang dicukur gundul para bapak. Nah, saya sarankan untuk dicukur gundul. Lalu baca doa setelah mencukur rambut. Kalau para ibu tidak dibotakin ya, para ibu, para bapak ya. Oke. Nah, ini tahallul dan bercukur Bapak Ibu sekalian ya. Minimal dipendekkan juga boleh ya untuk para bapak. Namun akan lebih baik bagi yang baru pertama kali umroh itu dicukur gundul. Nah, supaya apa? Doanya akan diberikan ampunan ya. Allahumma gfir lil muhalikin 3 kali Nabi berdoa dan tentunya untuk yang dibotakin, tapi yang dipendekin juga didoakan walaupun 1 kali. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, Allahumma ij'al likulli sya'rin nuran yaumal qiyamah. Yang terakhir adalah rukun umroh yang kelima adalah tertib. Apa arti dari tertib? Artinya keempat rukun sebelumnya harus dilakukan secara berurutan. Ya, jadi pada saat kita udah niat umroh, kita lihat di Masjidil Haram nih, misalnya begini. Karena di area tawaf itu penuh banget. Bapak Ibu, gimana? Misalnya ada yang bicara Pak Iram, gimana kalau kita langsung sa'i aja? Karena tawafnya penuh. Boleh nggak Bapak Ibu? Pak, Bu, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Harus tertib. Yes, harus tertib. Ternyata tawaf penuh, sa'i penuh, Pak Irham.
Mbak Titi, gimana kalau kita tahlul dulu aja, boleh atau tidak Bapak Ibu? Nggak boleh. Boleh. Kenapa tidak boleh? Harus tertib dan tertib. Karena harus berurutan. tertib dan berurutan ya. Kecuali tadi ada kondisi yang emergensi, yang sakit, yang darurat, sehingga harus tahallul lebih awal gitu Bapak Ibu ya. Itu kalau kondisi yang sakit ya, khususnya saudara-saudara kita. Oke. Jadi apa yang kita pelajari di malam hari ini, esensi umroh ini adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah taala. Lalu yang berikutnya apa? Karena kita akan banyak beribadah di tanah suci, maka kita ada pilihannya, ada dua. Memahami ibadah sebagai hasil atau memahami ibadah sebagai proses. Bapak Ibu ikut yang mana? Ayo Bapak Ibu. Ibadah mau sebagai hasil atau sebagai proses? Itu udah saya bocorin tuh jawabannya di layar Bapak Ibu. Ayo. Memahami ibadah sebagai proses. Sebagai proses. Kenapa sebagai proses? Karena ini menjadi jalan untuk kita terus haus, lapar, pengen ibadah terus. Ya Allah, mumpung di tanah suci, bismillah, berapapun jaraknya saya akan melangkahkan kaki menuju ke Masjidil Haram, menuju ke Masjid Nabawi. Lalu ada hadirnya rasa khauf, rasa takut, rasa khawatir. Ya Allah, diterima nggak ya ibadah saya? Ya Allah, semoga Engkau terima amal ibadah ini ya Allah, salat hamba dan lain sebagainya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Mengenai gambaran dari memahami ibadah sebagai proses. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah kembali ke tanah air, sudah kembali ke rumah masing-masing. Semoga umrohnya menjadi umroh yang mabrur, mabruro. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, ada beberapa Pak Irham. Oke, nanti setelah pertanyaan saya izin menyampaikan teknis untuk perlengkapan yang dibawa Bapak Ibu ya. Minta waktunya. Silakan Bapak atau Ibu siapa yang akan bertanya? Monggo. Saya Pak Irham. Bapak siapa Pak? Fajar. Oh ya Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Ya, sebelumnya Yaumil Milad dulu buat Pak Irham kalau memang benar. Oh Masya Allah, Alhamdulillah Pak. Kemarin Pak. Barakallahu fil umrik. Amin, ya Allah, jazakallah khair Pak. Terima Ya, kasih. semoga selalu sehat, dimudahkan urusannya, diluaskan Amin. rezekinya. Amin ya Allah, amin. Biar bisa ini. Insya Allah. Pak Irham, Siap. ini saya ada beberapa pertanyaan untuk batal wudhu pada saat melaksanakan tawaf misalkan. Itu kan saya dengar tempat untuk ambil wudhunya jauh sekali ya Pak Irham ya. Ya, Itu siap. teknisnya bagaimana? Itu yang pertama. Karena kan kita bisa dibilang ketinggalan rombongan dengan Ya. teman-teman yang lain. Siap. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian pada saat tawaf itu apa diperkenalkan menggunakan deker di lutut ya Pak Ilham? Deker, oke. Deker, iya. Saya izin bertanya juga ke Pak Fajar, menggunakan deker, kondisi lutut Bapak kenapa Pak? Kadang ngilu dia kalau harus apa namanya berjalan terlalu jauh atau berlari-lari kecil gitu. Ada kadang-kadang sih munculnya gitu, karena ada bawaan asam urat juga. Oh siap, baik Bapak, kalau kondisi seperti itu silakan Bapak bawa dulu, insya Allah tentunya menjadi satu rukso atau keringanan ya Pak kalau kondisi sedang sakit. Ya, tapi Contoh Pak, diusahakan tidak sih, ya, ini saya izin sampaikan dulu Pak sebelum lebih lanjut, mumpung lagi ingat, kemarin Bapak dan Ibu sekalian ada jamaah namanya Bu Haryani. Beliau ini baru selesai pasca operasi Pak, lututnya Pak. Jadi kalau berjalan jauh secara medis tidak memungkinkan. Namun karena beliau punya spirit dan semangat yang kuat, ditambah lagi dengan besti-bestinya alias teman sekamarnya yang memberikan semangat Bapak Ibu, 2 kali umroh yang malam dan umroh yang siang, tidak pakai kursi roda sama sekali. Masya Allah. Benar-benar beliau Allah sehatkan Bapak Ibu. Benar-benar Allah sehatkan, dan kami juga benar mengucap rasa syukur. Masya Allah Bunda ini padahal secara medis Bunda ini tidak bisa jalan jauh gitu, tapi karena semangatnya, girohnya, mau untuk ibadah ke tanah suci, sehat sampai pulang aja Pak. Beliau bisa ngedorong trolinya sendiri Pak. Saking Allah luar biasa memberikan karunia ke beliau sehat Pak. Seperti itu Pak Fajar. Ya, alhamdulillah, semoga bisa begitu juga. Amin, insya Allah Pak, insya Allah Pak. Iya. Yang pertama saya jawab dulu ya Pak ya. Iya Pak Ilham. Oke, yang wudhu bagaimana Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan di program di Al-Kafi ini, saya biasanya dengan tim itu mengajak untuk program namanya 7 Sunnah Rasul.
Apa itu 7 sunnah Rasul? Yang pertama, salat wajib berjamaah di masjid, ya, baik Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Yang kedua, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah subuh. Kita jaga terus untuk sholat diiringi dengan sholat sunnahnya, baik ba'da ataupun yang qoblanya, sebelum dan setelahnya. Misalnya. Yang ketiga adalah kita bersedekah, Bapak Ibu. Silakan siapkan uang real pecahan 1 atau 5 real. Bapak Ibu silakan nanti bisa tukar di rekan-rekan di Al-Kafi jika masih ada stoknya untuk pecahan realnya, untuk nanti bisa bersedekah ke petugas kebersihan. Silakan, atau ke orang-orang yang Bapak Ibu ingin berbagi rezeki. Nah, kita mengajak untuk mengamalkan itu. Yang keempat itu Bapak Ibu sekalian, kita ini bersedekah sudah, sholat sunnah rawatib sudah, sholat tahajud, sholat duha itu masing-masing. Jadi kita mengajak, sifatnya ajakan ya Bapak Ibu, 7 sunnah Rasul ini, lalu perbanyak mengajak untuk istighfar dan salawat serta tilawah Al-Quran. Jadi kita akan banyak menghabiskan waktu itu membaca Al-Quran, Pak. Contoh, misalnya kita ada 30 juz ini, nanti Pak Fajar sama Bunda misalnya mengisi juz 1, monggo, silakan yang nyaman saja. Saya misalnya juz 30, yang lain diisi sampai penuh 30 juz itu, nanti kalau udah selesai putaran pertama, kita lagi buka putaran kedua. Nah, alhamdulillah bulan September kemarin sampai 5 putaran, yang kemarin Oktober itu saya 3 putaran, mudah-mudahan yang ini bisa putarannya lebih banyak lagi insya Allah. Jadi kita fastabiqul khairat. Yang berikutnya adalah menjaga wudhu, Pak. Nah, ini menjaga wudhu ini salah satu latihan efeknya nanti saat kita tawaf, Pak. Jadi, bagi Bapak Ibu yang mungkin agak sering ke kamar mandi, maka nanti saat akan tawaf, yang pertama adalah berwudhu di kamar masing-masing, Pak. Yang kedua, mengurangi minumnya dulu sedikit. Nanti minumnya pada saat setelah tawaf saja. Minum air zam-zam nanti kita akan arahkan. Jadi kita latihan menjaga wudhu supaya apa? Supaya Bapak ini sama Ibu bisa tetap dengan rombongan. Tapi Pak Ilham ternyata saya batal pada saat tawaf. Ya udah, berarti info ke petugas kami, ke saya, ke Mbak Titi atau ke Mutawif, nanti akan berpisah dengan rombongan karena rombongan akan terus berjalan, Pak. Nah, Bapak nanti kalau ketinggalan putaran, misalnya di putaran kelima Bapak batal misalnya. Harus berwudhu ya, Pak ya. Maka gimana caranya? Bapak akan keluar dulu, nanti diarahkan untuk berwudu, nanti kembali lagi ke area tawaf, mulai lagi dari Hajar Aswad untuk putaran yang ke yang kelima, betul Pak. Lanjutkan sampai selesai. Dan kita akan bertemu lagi Pak, karena setelah tawaf nanti kita akan minum air zam-zam dulu, sholat dulu, berdoa dulu, lalu kita ke tempat sa'i dan insya Allah akan ketemu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, dari pertanyaan Pak Fajar ini menjadi cerminan, yuk kita latih diri kita mulai dari hari ini, kita latihan di rumah jaga wudhu. Kalau batal segera wudhu lagi. Kalau batal segera wudhu lagi gitu Pak. Jadi itu akan membiasakan hal yang positif dan itu bagus untuk kesehatan Pak. Seperti itu Pak Fajar, boleh dibuka lagi mikrofonnya Pak? Ya, terima kasih Pak Iksan. Siap. Ada lagi Pak pertanyaannya? Kalau koper, ini ngomongin masalah koper, kan itu pasti ada tambahan koper ya. Itu harus cabin provided yang diperbolehkan bisa masuk ke dalam kabin atau bisa segede yang dapat dari Al-Kafi? Siap, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi untuk koper bagasi itu diberikan dari Al-Kafi, itu nanti akan dibagasikan. Kalau ada koper cabin, Bapak Ibu itu maksimal 7 kg dibawanya. Kalau kita, karena kita nanti, Mbak Titi, maaf, mohon koreksi, kita naik Emirates ya Mbak Titi? Iya, betul. Oke, berarti itu capacity untuk baggage-nya atau bagasinya itu sekitar 23 atau sampai maksimal mungkin 25 Pak. Itu. Tapi Iya. kalau ketentuan yang saya baca 23 kg. Nanti saya jelaskan di teknis juga Pak. Oke. Jadi untuk bagasi insya Allah yang di cabin karena kita juga akan transit. Saran saya ya sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, nanti saya jelaskan di penjelasan teknis untuk pelengkapan dan juga cuaca yang nanti kita akan saksikan di sana nanti. Seperti itu Pak. Baik. Oke. Terima kasih Pak Ilham. Siap, terima kasih. Bapak Ibu ini sudah jam 21.30 ya di Bali ya? Iya, betul. Nah, saya izin dulu nih Bapak Ibu, jika berkenan boleh dilanjutkan sekitar 15 menit lagi Bapak Ibu. Baik. Nah, izin ya. Silakan Pak Fajar, kalau sudah kita berikan bagi ada yang mau bertanya, boleh. Silakan, satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, silakan. Oh, sudah paham semua? Alhamdulillah, sudah boleh pulang dong saya ya. Gimana Bapak Ibu? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya izin menyampaikan dulu untuk teknis perjalanan kita ya Bapak Ibu sekalian secara singkatnya dulu. Untuk perjalanan umroh
di tanah suci nanti ya. Oke, oke, sejenak. Oke, ini dia ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin waktunya sekitar 5 menit saya jelaskan dulu. Nanti lebih lengkapnya saat kita manasik ya di Bali nanti insya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah konfirmasi dan juga teknis perjalanan umroh. Ya, yang berikutnya adalah kita akan ada jadwal penerbangan, tentunya menaiki pesawatnya insya Allah dengan Emirates. Kita akan transit itu di Dubai, Bapak Ibu ya. Dari Denpasar ke Dubai dulu, dari Dubai baru ke Jeddah. Itu kalau kemarin kami transitnya sekitar 6 jam, Bapak Ibu, di Dubainya. Terus baru dari Dubai lanjut ke Jeddah. Selanjutnya nanti pulang dari Jeddah ke tanah air, itu transitnya sekitar 6 jam. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, terus cuacanya bagaimana nih? Cuacanya Bapak Ibu selama di Tanah Suci karena sekarang udah menjelang em, tropis ya. Sebentar. Tadi saya sudah ke aku weather ya. Oke. Di Madinah itu Bapak Ibu derajatnya sekitar 28 derajat Celcius Bapak Ibu. Musim dingin ya. Untuk musim dingin Pak. Jadi para bapak boleh juga untuk membawa long john. Nah, para bapak punya long john nggak? Ya, kayak nama film ya. Eh, ya, ini saya izin sampaikan di website AccuWeather, ya, Bapak Ibu sekalian, ini derajatnya saat ini 31 derajat Celcius. Tadi saya cek seminggu ke depan sekitar 28 derajat Celcius di kota Madinah. Jadi agak dingin, Pak. Nah, kalau kemarin saya September itu 42 derajat Celcius, yang kemarin di Oktober akhir itu sekitar 32-33, Pak. Nah, hampir sama kayak gini. Di Madinah, di Mekah sedikit agak lebih hangat kalau di Mekah. Begitu Bapak Ibu untuk laporan cuaca di Tanah Suci ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya izin share lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, meeting pointnya Bapak Ibu sekalian nanti di Bandara I Gusti Ngurah Rai biasanya sekitar 4 jam sebelum kita take off sudah berkumpul di bandara untuk ada pengarahan, pembagian name tag, paspor dan juga boarding pass-nya. Kami minta izin kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anak juga bahwa paspor tidak dititipkan kepada siapapun. Paspor dipegang masing-masing. Sampai di sini Bapak Ibu mohon disimak dengan baik ya. Karena ini penting sekali, especially untuk Bapak Ibu yang perlu kursi roda. Itu perlu disampaikan kepada saya dan Mbak Titi jika memang perlu kursi roda dari mulai Bandara I Gusti Ngurah Rai sampai dengan ke Dubai, Dubai ke Jeddah nanti perlu kursi roda, maka wajib menginformasikan kepada kami untuk kami koordinasikan kepada petugas maskapai. Bagi yang membawa kursi roda pribadi, silakan disampaikan juga kepada tim Al-Kafi agar dicatat. Ya, selagi ingat juga Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu izin bagi yang risti atau resiko tinggi, punya penyakit khusus, harus bawa obat khusus, maka wajib menginformasikan kepada kami agar kami bisa melakukan tindakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi Bapak Ibu mohon kerjasamanya. Beberapa waktu yang lalu yang saya dampingi ada yang lupus, ada yang diabetes, dan saya dapat informasi dari Mbak Titi itu membantu saya seandainya terjadi apa-apa, bisa kita memberikan komunikasi ke pihak medis yang di Tanah Suci, seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau kondisi yang memang di luar dari harapan kita, tapi doanya kan kita sehat semua ya. Termasuk Pak Fajar, kakinya sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah ya, dan Bapak Ibu sekalian. And then, yang kedua pembagian paspor, ID card, dan juga boarding pass, serta pemasangan luggage tag atau label bagasi. Jadi Bapak Ibu, label bagasinya harus ada luggage tag dari Al-Kafi ya, itu memudahkan petugas kami saat mengecek dari koper bagasi Bapak Ibu. Apalagi kalau kita terpisah menjadi 2 hotel. Jadi mohon kerjasamanya ya. And then pengarahan jamaah menuju imigrasi dan juga boarding area. Nanti ada ID card, ada luggage tag sudah saya jelaskan tadi. Nah, karena kita menggunakan flight-nya Emirates, maka yang untuk paket ekonomi itu 23 kg Bapak Ibu ya, atau bisnis 30 kg ya, per pax ya. Cabinnya 7 kg dan jam-jam tidak termasuk untuk hitungan bagasi. Nah, persiapan yang harus diperhatikan Bapak Ibu mohon disimak, nanti juga akan kami share ke Bapak Ibu.
koper pakaian, gunting kecil, gunting kuku, pisau lipat, cairan di atas 100 ml, baik berupa sampo, sabun cair, parfum, atau apa saja berupa cairan di atas 100 ml harus masuk bagasi. Mohon disimak ya Bapak Ibu sekalian, karena kalau tidak, nanti akan dibongkar, akan merepotkan Bapak Ibu harus kembali ke bagasinya, harus mengeluarkan, bahkan dikeluarkan langsung oleh petugas. Yang kedua, barang-barang cair di bawah 100 ml diperbolehkan dibawa di dalam tas koper cabin. Yang ketiga, barang-barang berharga seperti dompet, alat-alat elektronik, handphone, laptop, kamera, semuanya dimasukkan dalam tas cabin dan dimohon untuk menjaga dan menjadi tanggung jawab masing-masing untuk menjaga barang-barang berharganya. Next, yang keempat, Bapak Ibu, obat-obatan pribadi terutama yang disarankan oleh dokter harap dibawa untuk durasi 12 hari ya Bapak Ibu. Apabila dalam masa perawatan ataupun dalam masa pengobatan, jadi mohon ya kayak kemarin saya ada yang jamaah yang diabetes yang harus disuntik pakai insulin itu beliau sudah bawa untuk selama 12 hari. Berikutnya, yang kelima pembayaran selama di Saudi ini menggunakan rial. Nanti Bapak Ibu silakan jika ingin menukarkan uang rupiah ke realnya boleh. Ya, boleh juga terkadang beberapa toko juga menerima uang rupiah juga ya. Kadang bilangnya Jokowi, kalau sekarang Prabowo ya gitu. Seperti itulah ciri khasnya di sana Bapak Ibu. Perbedaan waktu Jakarta Indonesia itu 4 jam, kalau dengan Bali berarti 5 jam. Artinya, kalau saya asar di Tanah Suci jam 4, berarti di Bali itu sekitar jam 9 malam Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Membawa dan memakai masker pribadi jika diperlukan saja ya Bapak Ibu. Lalu itu karena masih masa COVID ya waktu itu. Lalu bagi jamaah yang sedang hamil, wajib untuk menyampaikan kepada kami dan membawa surat izin terbang dari dokter ya. Untuk yang sedang hamil. Yang sekaligus menerangkan bahwa aman untuk melakukan perjalanan umroh dengan mencantumkan tanggal sesuai dengan jadwal keberangkatan. Next, ketentuan power bank. Bapak Ibu nih wajib karena handphone Bapak Ibu harus online 24 jam karena saya dan Mbak Titi akan menyampaikan informasi update ke WhatsApp Bapak Ibu. Jadi baik putra-putrinya Bapak Ibu wajib untuk membawa handphone dan akan lebih baik membawa power bank juga. Power bank wajib masuk tas cabin ya. Dilarang masuk bagasi, Bapak Ibu mohon disimak. Power bank ketentuan daya maksimal adalah 10.000 mAh. Apabila terdapat bagasi dengan power bank di dalamnya, maka pihak maskapai biasanya akan menahan atau tidak menerbangkan bagasi tersebut. Jadi Bapak Ibu mohon semuanya saling mawas diri, menjaga mana yang masuk bagasi, mana yang tidak masuk bagasi. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian karena banyak sekali kendala yang ditimbulkan akibat dari power bank ini. Sehingga petugas kami harus ngecek kembali ya. Nah, power bank maksimal daya 10.000 mAh ini untuk yang di tas cabin atau tas ransel, bawa charger handphone, obat-obatan pribadi yang diperlukan selama di perjalanan, baik di pesawat, di bis, ataupun jika kita menggunakan kereta cepat ya. Nah, kereta cepat ini Bapak Ibu sekalian itu biasanya hanya boleh membawa tas cabin. Jadi tas bagasinya akan ikut bis dengan saya ya. Barang-barang berharga seperti dompet, alat-alat elektronik tolong dijaga masing-masing. Tolong bawa satu set pakaian cadangan Bapak Ibu. Untuk apa Pak Irham? Untuk jaga-jaga seandainya koper bagasinya belum sampai di pintu kamarnya masing-masing. Jadi mohon keikhlasannya, mohon kesabarannya. Ini ada sekitar 70 berapa finalnya Mbak Titi jamaahnya? 74. Nah, ini ada 74, berarti minimal 74 koper Bapak Ibu yang harus kami sirkulasi ke kamar Bapak Ibu yang boleh jadi lantai kamarnya bersamaan atau lantai kamarnya berbeda-beda. Jadi mohon izin petugas kami diberikan waktu Bapak Ibu untuk mendistribusikan koper bagasinya ke kamar masing-masing. Dan jika ada koper yang merasa itu bukan miliknya, tolong jangan sungkan memberitahu saya dan Mbak Titi bahwa Pak Iram ini koper siapa kok, bukan punya saya. Langsung beritahukan kepada kami untuk kami arahkan kepada pemiliknya. Ya. And then cairan di bawah 100 ml, baik parfum, minyak kayu putih, dan fresh care contohnya ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan wanita. Mana? Para ibu, mana suaranya para ibu? Halo, ada? Oh, ada ya. Ya, karena saya biasanya umrohnya itu dengan gadis-gadis Bu, ya. Gadis-gadis tempo dulu. Ya. Yang sepuh-sepuh. Nah, berarti ada yang harus diperhatikan oleh para wanita. Yang pertama, pakaian sehari-hari secukupnya ya. Selama 12 hari nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, karena biasanya para ibu juga shopping nanti di sana ya. Beli abaya, beli gamis gitu ya.
Terus lanjutnya bawa legging, bawa manset tangan, kerudung panjang ataupun bergo, dalaman jilbabnya silakan, ini para ibu lebih paham ya. Kaos kaki pakaian tidur, make up and skincare gitu ya supaya tidak supaya kulitnya tetap terjaga dengan baik ya. Lalu bawa kacamata hitam, payung jika diperlukan silakan bawa ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk para ibu. Para bapak sekarang apa yang harus diperhatikan? Pakaian sehari-hari, boleh pakai gamis ya. Boleh beli gamis di sana nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Lalu bawa celana panjang tentunya, sandal, topi, kaos kaki, pakaian tidur, kacamata hitam boleh Pak. Payung juga jika diperlukan. Selanjutnya alat komunikasi. Nah, saya perlu sampaikan juga Bapak Ibu, untuk alat komunikasi yang sinyalnya bagus itu antara Telkomsel dan XL ya Mbak Titi ya. Iya, Kalau betul. kalau yang lain Telkomsel. bagus tapi agak kurang stabil gitu ya Mbak Titi ya. Nanti silakan diisi pulsanya, tolong dipastikan sudah diisi dan sudah diaktifkan ya Bapak Ibu agar memudahkan komunikasi kita saat kita di Dubai, saat kita di Jeddah, di Madinah, di Mekah, semuanya nanti kami akan terus sampaikan informasi update melalui WhatsApp grup kita. Oke. Room list. Nah, Bapak Ibu sekalian, boleh jadi Bapak Ibu ada yang request room list, saya izin jelaskan dulu secara lisan. Semua request kamar untuk side by side yang berdekatan, misalnya keluarga, boleh dong Pak Ilham berdekatan, side by side. Atau connecting room yang nyambung dengan kamar keluarganya. Bersifatnya pengajuan ya Bapak Ibu dan tergantung pada ketersediaan slot di hotel pada saat check-in di Mekah ataupun di Madinah. Dan perlu diketahui bahwa standar bintang 3, 4, dan 5 di Tanah Suci tentunya berbeda dengan kita di tanah air ya. Jadi Bapak Ibu, kita nikmati semua perjalanan ini dengan yang insya Allah Al-Kafi akan ikhtiar yang terbaik. Next, yang kedua, semua request pengaturan seat row depan. Window aisle ataupun side by side saat kita duduk di pesawat atau termasuk baby bassinet ya, maka sifatnya pengajuan. Kayak tadi yang saya sampaikan di awal, siap duduk berdampingan dengan pasangan, siap terpisah, maka Bapak Ibu saran saya duduk sesuai dengan nomor boarding pass masing-masing dulu. Nanti setelah pesawat take off, kita izin sama pramugari ataupun penumpang di samping kita, berkenankah beliau bertukar posisi tempat duduk dengan keluarga kita atau pasangan kita untuk kita berdekatan, gitu ya. Kalau beliau berkenan, alhamdulillah. Kalau beliau belum berkenan, tidak apa-apa, kita nikmati perjalanan ini. Ya. Next, yang ketiga, tipe kamar quad atau isi 4 memiliki komposisi bed 2 single atau 2 extra bed atau 3 single bed dan 1 extra bed. Bahkan kadang kamarnya isinya 4 orang tapi kasurnya ada 5 Bapak Ibu. Jadi jangan aneh ya Bapak Ibu ya. Memang biasanya begitu kalau di Tanah Suci untuk komposisi kamarnya ya. Ini gambaran mengenai komposisi room list-nya diatur oleh pihak hotel dan juga ketersediaan di saat check-in yang diberikan oleh tim Al-Kafi kami di handlingnya baik di Madinah ataupun di Mekah. Next, tipe kamar double bagi yang sekamar berdua memiliki komposisi bed ada yang king size ya dengan jumlah yang lebih sedikit dan juga ada yang twin ya, ada 2 tempat tidur. Sehingga untuk request king size tergantung dari ketersediaan slot di hotel pada saat kita check-in. Ada lagi yang pengen upgrade di Mekah, pengen Ka'bah view misalnya. Atau junior suite Ka'bah view. Maka sifatnya sekali lagi pengajuan. Dan tergantung pada ketersediaan dari hotel tersebut. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkatnya mengenai agenda perjalanan kita. Nanti lebih lanjut saat kita manasik. Tentunya menjadi satu hal yang penting kita satu keluarga, maka kebersamaan yang mudah-mudah kita membantu untuk Bapak dan Ibu yang sudah lanjut usia ataupun yang perlu kami bantu, insya Allah kami akan dengan senang hati membantu. Demikian yang dapat disampaikan Bapak Ibu, sudah 20.45 kalau di Depok, di sana sudah 21.45. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, tentunya nanti kita boleh saat manasik, atau kalau mau ada 5 menit terakhir saya berikan kesempatan kalau ada yang bertanya. Silahkan. Ada? Ada Ustadz. Oke, silakan. Dengan Ibu siapa? Dari mana? Saya dengan Ibu Reni dari Banyuwangi. Siap? Mana Ibu Reni? Ya, ini Oh, ada ini dia. pertanyaan. Siap. Ya. Silakan Bu Reni. Silakan lanjut Bu Reni. Ini Ustadz, apa namanya? Kalau misalnya mandi sunnah ihram itu
apa ada niatnya atau bacaan tertentu yang khusus? Siap. Untuk mandi sunat ihram kita dengan lisan saja boleh Ibu. Ada yang pakai nawai itu boleh. Tanpa nawai itu maksudnya udah saya niat mandi sunat ihram ya Allah untuk membersihkan, nggak ada masalah juga Ibu. Nggak ada masalah juga. Yang penting kita sudah niat mandi sunat ihram, kita membersihkan diri kita, mensucikan diri kita untuk kita bersiap melaksanakan nanti ibadah umroh. Seperti itu Ibu Reni. Oh iya iya, terima kasih Siap atas Bunda. penjelasan ini. Siap Bunda. Insya Allah kita saling memudahkan satu sama lain ya. Ada lagi Bu Reni? Insya Allah sudah. Siap, baik Bapak Ibu. Ada lagi 4 menit lagi. Saya berikan kesempatan bagi yang bertanya. Boleh? Silakan. Boleh raise hand dulu. Boleh angkat tangan dulu atau kasih emoticon raise hand. Ada yang bertanya? Oh, Ibu Xiaomi. Ibu, mikrofonnya belum dibuka, Bu. Namanya masih Ibu Xiaomi. Merek handphone ini, Bu. Di pojok kiri, Ibu, ada gambar mikrofon. Dibuka saja, Bu, ya. Nih, saya udah tulis ask to unmute. Diklik aja oke, Bu. Silakan, Bu, yang berjilbab hijau. Nih, yang ini nih. Nah, ini dia. Bu, mikrofonnya belum kebuka, Bu. Suaranya belum terdengar, Bu. Di pojok kiri ada gambar mikrofon. Ibu pencet saja. Biar warna merahnya jadi warna hijau. Pojok kiri, Bu. Bawah, Bu. Pojok kiri bawah, Bu. Nah, itu. Pencet, Bu. Pojok kiri bawah. Ibu, saya nggak bisa mendengar suara Ibu. Ibu, maaf. Ibu, mikrofonnya belum dibuka. Mikrofonnya belum dibuka, Bu. Belum terdengar suaranya. Inilah teknologi Bapak Ibu ya. Masa pertumbuhan ya. Nah, mana suaranya ini belum terdengar. Bunda, kalau Bunda lewat chat aja, kalau nggak lewat chat aja. Ini pojok kiri ada gambar mute, tulisan mute atau mute. Dipencet aja Bunda. Pojok kiri, pojok kiri. Bunda ke kiri matanya. Ke kiri. Matanya ke kiri Bunda. Oke, oke, iya. Tolong itu dibantu yang di rumahnya ya. Nggak apa-apa Bu. Ya, namanya juga masa pertumbuhan. Ya. Nah, itu kakak tolong dipencetin. Mana tuh? Ibunya tuh tolong dibantu. Dipencet pakai jari, jangan pakai palu ya. Itu kamera samping kirinya itu kok wajahnya nggak ada sekarang. Maaf ya Bu ya, ini yang begini kalau di zoom begini. Namanya Ibu Xiaomi. Kak, samping kamera itu tadi Kak, yang mikrofon. Samping kamera tadi, kiri 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 kiri, yang gambar mikrofon. Izin Kak, yang ini Kak. Mana? Mana Ibu? Ibu nggak apa-apa Bu, pertanyaannya Bu kalau belum bisa sampaikan malam ini, nanti hari Selasa kita ketemu langsung ya Bu ya. Iya Ibu. Emang pencetannya lagi sembunyi. Nah itu udah kebuka, udah kebuka. Ayo Bu, Alhamdulillah. akhirnya. Ya. Silakan Bunda. Saya Bu Laila dari Pak sama Pak Gito dari Banyuwangi. Oh Banyuwangi, Masya Allah. Bawa jaket sama selimut itu kalau dingin boleh. Oh, kalau selimut saran saya tidak perlu Bunda, karena di hotel nanti ada selimutnya juga Bunda. Kalau bawa kaos kaki boleh, jaket boleh nggak apa-apa. Tapi kalau selimut jangan, saran saya tidak perlu dibawa. Kasur, lemari juga nggak usah dibawa ya Bunda ya. Ya. supaya santai ya Bunda. Jadi tidak perlu bawa selimut Bunda, nggak apa-apa. Karena itu pasti akan space-nya banyak itu. Di koper bagasi udah penuh sama selimut doang Bu. Ya. Jadi cukup bawa kaos kaki aja sama jaket nggak apa-apa. Ya. Ya dari Banyuwangi ya. Insya Allah kita ketemu. Makasih Pak. Masya Allah. Oke, baik. 1 menit terakhir. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Bapak Ibu? Ada lagi yang bertanya? Adakah? Tidak ada? Baik. Kalau Bu tidak ada, Baik mau bertanya Pak. oh Bu Baik. Bu Oh siap Bu Baik. Boleh dibuka mikrofonnya Bu Baik? Oh, belum. Sudah Bunda. Silakan Bunda. Saya mau tanya Ustadz, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu, pandangan mata kita tuh menatap ke arah Ka'bah atau ke tempat sujud kita? Ini pertanyaan yang menarik kemarin sudah ditanyakan juga. Kalau saya tetap menatap ke arah tempat sujud kita, Bunda. Nanti kalau udah salah, udah sholat selesai, bolehlah kita tatap Ka'bah lagi. Iya, ya Bu ya.
Kali salat kita melihat ke tempat sujud kita. Gitu Bunda. Clear ya Bunda, baik ya. Makasih Ustadz. Sama-sama Bunda. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kalau ada pertanyaan lain tidak usah khawatir. Kita nanti ketemu di hari Selasa depan Bapak Ibu sebelum kita take off menuju ke Dubai dan kota Jeddah. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dan juga persiapan kita menuju ke Baitullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Faghfir lana dulubana Allah istajib doana. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbauna sigara. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Tuhan kami, alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kami belajar bersama ya Allah untuk mempersiapkan bekal ilmu menuju ke tanah suci-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu karuniakan pemahaman ilmu yang dipelajari di malam hari ini ya Allah. Karuniakan kenikmatan ibadah di tanah suci-Mu ya Allah. Karuniakan rasa syukur kami ya Allah atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Allah untuk jamaah tanggal 27 November sampai dengan 8 Desember nanti ya Allah. Engkau karuniakan kesehatan lahir dan batin. Engkau karuniakan ijabah untuk setiap doa-doa yang kami panjatkan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Terima kasih ya Allah atas segala yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Semoga Engkau senantiasa melindungi perjalanan kami, mengkaruniakan kenikmatan selama berada di tanah suci-Mu ya Allah. Berziarah kepada kekasih-Mu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ij'alna hajjan mabrura, Allahumma ij'alna umrah mabrura, wa sya'yan mashkura, wa zamban maghfura, wa tijaratan lan tabur. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kabulkanlah seluruh permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan dalam penyampaian. Bapak Ibu, saya serahkan kembali ke Mbak Titi dan tentunya nanti ada foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi silakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih kepada Ustadz Irham atas bimbingan manasik pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh pada akhir November besok ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, para tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya demikian ya, mohon maaf, demikian acara manasik umroh pada hari ini yang telah kita lalui bersama. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semua, ilmunya dapat kita praktekkan dengan baik, kemudian di waktu umroh dan mendapatkan ibadah umroh yang mabrur. Amin. Saya mewakili manajemen dan juga staf PT Al-Kafi Amanah Mabruro mengucapkan terima kasih atas segala perhatian
Bapak Ibu, apabila ada tutur kata dari kami yang salah selama acara manasik pada malam hari ini, kami mohon maaf ya. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, boleh di on kameranya ya semuanya. Kita akan mengambil dokumentasi pada malam hari ini. Alhamdulillah. Baik, sudah siap semua? Bapak Ibu boleh Al-Kafi ya? Oh iya, Al-Kafi boleh ya, Al-Kafi. Oke. Oke. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, mohon maaf sekali lagi ya. Oke. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai berjumpa di waktu manasik offline ya. Insya Allah di tanggal 26 di hari Selasa itu di jam 9 pagi. Nanti untuk undangan manasik offline-nya akan segera kami share di grup dan juga japri kepada Bapak Ibu ya. Mohon ditunggu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Iya, terima kasih. Mari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.